Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Fahrul Mubarok. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998. Apa saja sih? Yuk kita cari tahu. Oke, gue akan ngejelasin terlebih dahulu pengertian dari gerakan mahasiswa 1998 itu sendiri. Nah, gerakan mahasiswa 1998 itu adalah kejadian monumental yang berhasil memaksa Presiden Soeharto turun dari tahta jabatannya. Setelah 32 tahun menjabat, Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 sebagai puncak dari protes dalam gerakan mahasiswa 1998. Artinya, gerakan mahasiswa 1998 ini mengakibatkan turunnya jabatan Soeharto. Gimana guys? Udah ada gambaran atau belum nih? Oke, sebelum membahas ke yang lebih spesifik lagi, di sini gue akan rangkum dulu 3 topik yang akan gue bahas mengenai kronologinya. Yang pertama itu tidak setuju Soeharto menjabat pada periode ke-7. Yang kedua, terjadinya gerakan mahasiswa 1998 juga tidak terlepas dari krisis moneter atau Krismon yang terjadi pada 1997 di Thailand yang kemudian menyebar hingga ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah tragedi Trisakti. Alasan tidak setuju Soeharto menjabat pada periode ke-7. Oke, kita bahas. Jadi, awalnya gerakan mahasiswa menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak sangat tinggi sejak Juli 1997. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan kejadian krisis moneter ya. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR, dikacangin lah gitu. Pada akhirnya, Soeharto kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, sejak saat itu, berbagai aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat kondisi dan situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Oke, next, krisis moneter. Nah, buat yang belum tahu, krisis moneter itu adalah krisis keuangan dan terpuruknya perekonomian suatu negara sehingga menyebabkan keuangan negara tidak stabil. Akibatnya, harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Di Indonesia, krisis moneter terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini gue akan ngasih gambaran tragedi Trisakti itu apa. Jadi tragedi Trisakti itu peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998. Nah, untuk spesifiknya gue akan bahas di next slide. Jadi waktu itu mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR atau MPR. Tapi sayangnya aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa pun mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, sekitar pukul 17:15-an, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Nah, jadi waktu si mahasiswa mundur, si aparat keamanan malah maju gitu. Tiba-tiba, aparat keamanan langsung menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Karena panik, para mahasiswa langsung berhamburan. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dan ada juga yang berlindung di dalam gedung Universitas Trisakti. Adapun korban jiwa yang diakibatkan oleh tragedi Trisakti, yang pertama bernama Elang Mulia Lesmana, yang kedua Heri Hartanto, yang ketiga Hafidin Royan, dan yang terakhir adalah Hendriawansi. Oke, gue ada pertanyaan nih, apakah pelajar dan mahasiswa tahun 1998 itu layak disebut sebagai agen perubahan atau enggak nih? Coba pause dulu deh videonya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Mari kita lihat. Sekarang gua definisiin dulu mahasiswa sebagai agen perubahan itu apa. Nah, jadi mahasiswa sebagai agen perubahan itu adalah yang mempunyai kesadaran jiwa, peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja. Diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi yang sekarang. Gimana? Paham kan? Jadi jawaban kalian benar.
Nah, di sini ditulis contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan adalah saat reformasi tahun 1998. Mengapa demikian? Nah, pada masa itu gerakan mahasiswa berada di puncaknya karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun lamanya, yakni sejak Surat Perintah Presiden Republik Indonesia dikeluarkan tahun 1966. Kemudian pada bulan Mei 1998 ia berhasil dilengsarkan karena dinilai kepemimpinannya selama ini banyak menggunakan praktik KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, gerakan reformasi ini mendapatkan momentumnya saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi perekonomian terguncang hebat, rakyat kian sengsara, sementara para elit pemerintahan hidup kaya raya. Oke, jadi gerakan reformasi digerakkan mahasiswa dan gerakan ini disambut oleh masyarakat. Apalagi masyarakat juga sudah lelah dengan pemerintahan Soeharto yang hanya menguntungkan golongannya sendiri. Jadi pada pemerintahan Soeharto ini bersifat otoriter. Tuntutan gerakan mahasiswa 1998 ini pada dasarnya penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 ini adalah: yang pertama adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI. Yang kelima, hapuskan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir adalah menegakkan supremasi hukum. Mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan protes. Mereka menyerbu gedung parlemen, yakni Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPR di daerah, dan menduduki gedung-gedung tersebut. Mahasiswa tidak akan pergi dari gedung-gedung tersebut bila tuntutan tidak dikabulkan. Akhirnya, dengan desakan yang kian kuat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menjadi contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Meskipun menjadi perdebatan bahwa gerakan belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai, namun gerakan mahasiswa pada masa reformasi Mei 1998 telah membawa perubahan meskipun belum signifikan. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pendata. Saya Bang Mubarok dan saya siap menjadi agen perubahan. Sekian, terima kasih.